Sampai beberapa waktu yang lalu saya pernah baca kejadian nyata. Ada seorang wanita di Riau, tinggal di Riau, dia orang kaya. Kemudian divonis sama dokter kena kanker darah. Jadi terkena penyakit kanker darah. Maka butuh perawatan yang luar biasa. Maka wanita tadi karena sudah tua, penyakitnya juga penyakit serius, dia pakai pembantu di rumahnya. Yang bantu dia keseharian nyiapkan obatnya, nyiapkan makan, minum. Maka dia sewa seseorang yang bekerja merawat dirinya, orang Indonesia. Orang Indonesia ini bekerja tiap hari menyediakan obat, ngerawat si wanita tua tadi karena dalam keadaan sakit. Tapi si pemilik rumah ini, majikan ini selalu dapetin orang yang bantu dia ini, orang Indonesia ini suka masuk ke kamar mandi. Terus kalau masuk ke kamar mandi lama. Jadi normalnya orang biasanya ada ke belakang buang air kecil, buang air besar. Biasanya kalau sehari mungkin 4-5 kali. Ini wanita lebih sering daripada itu, beberapa jam sekali masuk kamar mandi. Kalau sudah di kamar mandi lama. Sampai akhirnya dia panggil itu wanita tadi. Saya ini suka ngeliatin Anda dalam sehari itu sering mondar-mandir masuk kamar mandi. Sudah gitu kalau di kamar mandi lama. Kenapa? Wanita ini nggak nuntut. Kau harusnya kerja lebih fokus ke pekerjaanmu. Dia cuma tanya, kenapa kok kau sering mondar-mandir masuk kamar mandi dan kalau di kamar mandi lama? Maka wanita ini malah menangis ketika ditanya. Kemudian dia cerita, sebetulnya 2 bulan yang lalu saya baru melahirkan seorang anak. Saya ini pengantin baru, kemudian saya baru punya anak. Tapi karena keadaan ekonomi kami yang buruk, ketika ada panggilan pekerjaan di sini, maka saya langsung daftar dan saya berangkat. Namanya seorang ibu pasti ada kangennya, ada rindunya kepada anak yang 2 bulan, usianya masih 2 bulan sudah ditinggal. Dan saya masuk ke kamar mandi mondar-mandir itu apa? Karena air susu saya itu masih keluar. Dan karena tidak diminum oleh bayi maka kencang yang luar biasa. Maka saya masuk kamar mandi mengeluarkan air susu saya supaya tidak rasa sakit di dada saya ini. Maka si pemilik rumah ini nangis ngelihat ada saudara seagama, saudara muslimahnya yang karena kekurangan ekonomi tadi sampai harus ninggalkan keluarganya, anak usia 2 bulan ditinggal. Dia sedih yang luar biasa ngelihat keadaan wanita ini. Maka wanita tadi suruh kerja, sudah lanjutkan pekerjaanmu. Ini wanita tua kemudian telepon ke salah satu travel, kemudian membelikan tiket pulang buat yang bantu-bantu dia di rumah tadi, disiapkan tiket pulangnya di hari itu juga. Kemudian dipanggil dari pembantunya, ini tiket pulangmu, kau pulang hari ini supaya kau bisa menyusui anakmu dan ini gajimu 2 tahun. Kontraknya 2 tahun ini, dikasih gajinya 2 tahun. Ini gajimu 2 tahun, kau pergi ke negaramu sekarang, pulang ke sana, susuin anakmu, didik anakmu, rawat anakmu. Kalau setelah 2 tahun kau masih ingin kerja di sini, dikasih nomor teleponnya, saya akan terima kau. Yang penting sekarang kau pulang, kau beri makan anakmu, kau rawat anakmu. Maka wanita tadi pulang akhirnya. Pulang sampai negaranya, sampai Indonesia. Kemudian bisa merawat anaknya karena punya cukup uang untuk 2 tahun. Gajinya 2 tahun diberikan secara cuma-cuma. Ini perempuan setelah bantu si pembantu tadi pulang, beberapa hari setelahnya waktunya check up. Ketika di check up darahnya sama dokter nggak ada penyakitnya, nggak ada kankernya. Sampai dokternya ini bingung, dilakukan pengecekan 2 kali, dilakukan pengecekan 3 kali. Loh, ini perempuan sudah kena penyakitnya parah, kanker di darahnya. Kok tiba-tiba dicek berapa kali nggak ada kankernya, 0%. Maka sampai ditanya sama dokternya, kau ini minum obat apa? Apa yang kau minum ini? Obat apa yang kau konsumsi sampai penyakitmu ini bisa hilang? Belum pernah ada obat yang bisa menghilangkan kanker darah secara 100% seperti ini. Maka wanita tua tadi menjawab apa? Saya minum obat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dawu mardhakum bisadaqah. Obatilah orang-orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah. Dulu ada salah seorang lelaki dari Bani Israel. Kerjaannya bikin dari kapuk, entah itu bantal, entah itu apa. Jadi dia ngambil kapuknya, kemudian kapuk itu dijual di pasar. Setiap hari penghasilannya cuma 1 dirham, nggak banyak. Di rumah dia ambil bijinya, kemudian dikeluarkan kapuknya, bawa ke pasar, jual laku 1 dirham.
Kalau laku 1 dirham, setengahnya disedekahkan. Setengahnya disedekahkan, setengahnya lagi dibelikan makan, sama dibelikan biji kapuk buat modal usahanya besok. Jadi pulang ke rumah bawa makan, dimakan dia sama istrinya, biji kapuknya diproduksi lagi. Besok gitu, tiap hari seperti itu. Penghasilannya hanya 1 dirham. Suatu hari dia jual di pasar 1 dirham. Dapat uangnya, mau disedekahkan setengah seperti biasa, setengahnya lagi beli makan dan beli modal kapuk buat dia kerja. Tapi di pasar ada 2 orang yang berselisih. Berselisihnya ini sampai mau bunuh-bunuhan. Jadi 2 orang geger berantem mau bunuh-bunuhan. Dihentikan sama lelaki ini. Kalian ini kenapa? Diceritakan. Yang satu beli barang kepada penjual ini, tapi tidak mau bayar. Pokoknya cekcok. Intinya yang punya barang nggak dibayar. Akhirnya marah-marahan sampai mau terjadi bunuh-bunuhan. Ditanya sama dia, berapa sih, berapa? Uangnya berapa? 1 dirham. Ini sudah, hentikan pertikaian ini, saya yang bayar. Ini bukan sanaknya, bukan kerabatnya, kenal aja enggak. Uang 1 dirham ini buat dia makan, buat modalnya. Tapi karena ada 2 orang yang berselisih, mau bertengkar, mau sampai bunuh-bunuhan, diselamatkan. Akhirnya apa? Uangnya dia 1 dirham menyelamatkan nyawanya orang. Sedekahnya menyelamatkan nyawanya orang. Dibayar 1 dirham. Pulang ke rumah nggak bawa apa-apa. Ditanya sama istrinya, loh mana ini? Nggak bawa makanan, nggak bawa biji kapuk lagi buat dijual besok. Diceritakan sama suaminya, kronologinya tadi seperti ini. Akhirnya istrinya bersyukur, alhamdulillah kau bisa menyelamatkan orang, kau bisa mendamaikan orang. Istrinya solehah. Maka setelah itu suaminya bingung, sudah gini aja lah, kita nggak punya apa-apa ini, buat makan nggak punya apa-apa. Ini kan di lantai bekas kapuk yang terbang-terbang ini kan masih ada. Saya kumpulkan aja, barangkali ada yang mau beli. Dikumpulkan yang di lantai itu, disapu sama dia. Nyampe sedikit nggak banyak, dikumpulkan sama dia, dibawa pulang keluar ke pasar. Tapi karena kotor dan mungkin juga yang jelek, yang dikeluarin sama dia itu yang jelek, yang nggak bisa dipakai. Ketika dikumpulin sama dia, dibawa ke pasar, nggak laku. Gak ada yang mau beli. Keluar dari mulai dia balik dari pasar tuh, keluar lagi berjam-jam gak ada yang beli. Akhirnya sedih dia. Balik ke rumahnya, gak bawa apa-apa. Di tengah jalan ketemu sama penjual ikan. Penjual ikan ini sama, hari ini dia dapat ikan, ikannya jelek. Ikan yang hampir busuk lah, yang orang makan juga gak mau, gak laku juga. Ditanya, kenapa kau? Ini saya dapat ikan hari ini cuma 1, jelek, nggak ada yang mau beli. Saya makan aja juga nggak kolu. Kata si penjual kapuk, gimana kalau saya beli ikanmu dengan kapuk ini? Mungkin ini kapuk bisa kau jual, saya ikan ini saya makan, saya tidak dapat harta hari ini. Kata yang punya ikan, ambil sudah. Saya jual ikan saya dengan kapuk kamu ini, diambil kapuknya. Pulang dia ke rumah bawa ikan, ceritakan sama istrinya, nggak ada yang laku. Saya ketemu penjual samak. Ya ini barangkali bisa kita makan lah. Kata istrinya, nggak apa-apa lah, alhamdulillah ini rezeki kita hari ini. Bawa ke dapur sama istrinya, dibelek perutnya. Tiba-tiba dalam perutnya ikan itu ada apa? Ada mutiara. Dipanggil suaminya, ini ikan yang jelek ini ternyata dalam perutnya ada mutiara. Kalau begitu mutiara ini saya jual aja supaya dapat uang, uangnya buat kita makan. Pergi dia ke pedagang mutiara. Bawa mutiaranya, dilihat sama pedagangnya, ini mutiara istimewa luar biasa. Engkau ini siapa? Engkau ini saya lihat pakaianmu bukan pakaian orang kaya, orang miskin. Dari mana kau dapat ini? Dia bilang ini rezeki dari Allah, alhamdulillah. Yang namanya pedagang, kalau ngelihat biasanya, kalau nggak jujur, maka dia akan bilang apa? Pak, ini harganya murah, oh ini palsu. Apalagi ngelihat yang punya mutiara pakaiannya jelek, fakir miskin, nggak ngerti. Gampang ditipu. Tapi karena orang ini tulus yang jaga Allah Subhanahu wa ta'ala, dikasih rezeki sama Allah, dikasih jalan sama Allah. Sampai pedagang mutiara itu bilang apa? Ini kalau saya cuma mampu beli 40.000 dirham. Penghasilannya sehari 1 dirham. Uang yang dia keluarkan dari 1 dirham. Nabi bilang apa? La yanqusul mal min shadaqah, harta yang disedekahkan tidak akan mungkin berkurang, melainkan bertambah, Ini buktinya. Ini kalau saya hanya mampu 40.000 dirham. Tapi sayang kalau kau
barang istimewa ini dijual dengan harga 40.000. Kau pergi ke alamat situ, di situ ada penjual lebih kaya dari saya, mungkin dia bisa beli dengan harga yang lebih. Malah ditunjukkan pedagang yang lebih istimewa. Padahal kalau mau nih ditipu, saya beli 2 dirham aja pasti sama orang ini dikasih sudah. Tapi enggak, kau pergi ke sana, diarahkan. Pergi ke pedagang yang satu, dilihat, ini barang istimewa, kau dapat dari mana? Anta insan dhaif, engkau ini orang yang lemah, miskin, kok bisa punya barang seperti ini? Rezeki dari Allah. Kata pedagang yang kedua apa? Ini kalau saya bisanya beli cuma 80.000 dirham. Dan ini barang aslinya bisa lebih daripada itu. Jadi lebih baik kau pergi ke tempat fulan, dia lebih kaya dari saya, dia bisa beli. Jadi tidak ada yang nipu dia. Sampai akhirnya terjual dengan 120.000 dirham. Pulang ke rumah, uangnya keluar 1 dirham, balik ke rumah bawa 120.000 dirham. Dia ceritakan sama istrinya. Tengah-tengah berbicara dengan istrinya, datang 2 orang fakir miskin, minta-minta. Kata istrinya apa? Hari ini kita diberikan rezeki sama Allah yang luar biasa banyaknya. Ini kebanyakan buat kita. Mending setengahnya kita berikan kepada fakir miskin. Ini orang yang lillahi ta'ala, bukan terus ngelihat dunia bingung. Dia sudah tahu manfaatnya sedekah. Ini banyak, mending setengahnya kita berikan kepada fakir miskin itu. Dikasihkan setengah, nggak pakai mikir. Setengah diberikan kepada fakir miskin. Bentuk syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. 120.000 dibagi 2, 60.000. Diambil sama fakir miskinnya keluar, baru beberapa langkah balik lagi, dikembalikan uangnya. Ini uang buat kau, ini rezeki dari Allah Ta'ala. Saya bukan manusia, saya malaikat yang diutus sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Engkau telah bersyukur atas kenikmatan yang Allah berikan kepadamu, dan engkau telah mendamaikan 2 orang yang berselisih sampai tidak jadi bunuh-bunuhan, maka engkau diberi ganjaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dulu Sayyidina Ibrahim ibn Adham ini pernah jalan ke pasar. Di pasar dia dapat orang, kedua kakinya sudah nggak ada, kedua kakinya terpotong, kemudian kedua tangannya juga terpotong, nggak punya kaki, nggak punya tangan. Jadi tergeletak di atas kasur di pinggir jalan. Kemudian tubuhnya kena penyakit lepra, matanya buta. Jadi nggak punya 2 tangan, nggak punya 2 kaki, kena penyakit lepra, buta matanya. Setiap orang yang lewat ngasih makanan langsung dimasukin ke mulutnya. Setiap orang ini dikasih makanan masuk ke dalam mulutnya, ngucap Alhamdulillah atas kenikmatan yang luar biasa yang kau berikan kepadaku ya Rabb. Ibrahim ibn Adham ngelihat orang tersebut tadinya mau jalan, dengar yang diucapkan Alhamdulillah atas kenikmatan besar yang engkau berikan kepadaku ya Rabb, berhenti dia. Kenikmatan apa yang besar ini? Ini orang lumpuh kakinya, nggak punya tangan, tubuhnya lepra, orang mau deket jijik, matanya buta, nggak bisa apa-apa. Kau dia ngucap atas kenikmatan yang besar. Nah ini kadang kita disuruh melihat orang yang di bawah kita, orang ini, supaya kita bisa merasakan, untuk menyadari kalau kita punya kenikmatan yang besar yang orang lain nggak punya. Maka berhenti Ibrahim ibn Adham, dideketin orang itu sama Ibrahim ibn Adham. Dia ngucap salam, Assalamualaikum, dijawab Waalaikumsalam ya Ibrahim. Kaget Ibrahim ibn Adham. Ini orang pertama kali saya lihat, saya nggak kenal. Orang ini buta. Saya ucapkan salam, jawab salam saya dengan nyebut nama saya. Ditanya sama Ibrahim ibn Adham, min aina ta'rifuni, dari mana kau kenal diriku? Kita ini nggak pernah berjumpa, kau nggak bisa ngelihat. Maka dijawab sama orang tersebut, ma jahiltu syai' mundu araftullah. Gak ada yang tidak aku ketahui semenjak aku kenal dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang kalau sudah kenal betul sama Allah, tahu betul Allah Subhanahu wa Ta'ala, gak ada yang tertutup bagi dirinya. Maka kata Ibrahim ibn Adham, saya mau tanya, engkau ini tadi bersyukur kepada Allah atas kenikmatan yang besar. Apa kenikmatan yang besar yang kau maksud? Kau gak punya kaki, gak punya tangan, lepra, matamu buta. Kau nggak punya rumah, rumahmu ini di pinggir jalan. Apa kenikmatan besar yang kau maksud, yang kau syukuri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka dijawab oleh Allah Subhanahu oleh orang tersebut, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala meninggalkan kepadaku 2 hal yang aku syukuri. Ia tinggalkan qalban syakiran wa lisanan dzakiran.
Aku ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tidak diambil sama Allah, yang ditinggalkan buatku apa? Lisan yang berzikir kepada Allah dan hati yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah dua hal tersebut bukan sesuatu yang besar yang layak untuk aku syukuri? Apakah ada kenikmatan yang lebih besar daripada itu? Orang yang punya rumah, nggak punya hati yang bersyukur kepada Allah, nggak punya lisan yang berzikir kepada Allah, apakah rumahnya lebih nikmat daripada itu? Apakah ada yang bisa mengalahkan dua hal ini? Lisan yang selalu berzikir dan hati yang bersyukur kepada Allah. Nggak ada, ini kenikmatan yang besar. Alhamdulillah masih disisakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada diriku. Nah, orang kadang disuruh belajar. Jadi jangan kita lihat orang-orang yang di pinggir jalan ini orang-orang kurang, justru bisa jadi dia guru kita yang ngajarin kita. Dia bisa membuka diri kita supaya lebih sadar. Justru Ibrahim bin Adham diajarkan sama seseorang yang fakir seperti itu. Kalau lisan yang zakir dan hati yang syakir, itu lebih mulia daripada kenikmatan apapun yang kau miliki. Nah, Imam Syafi'i memberikan tips, ada 3 hal yang menjadikan akal manusia itu semakin cerdas. Yang pertama apa? Mujalasatul ulama, duduk dengan ulama. Kalau mau cerdas, banyak duduk sama orang alim. Pasti engkau semakin cerdas, karena kau datang kosong pulang bawa ilmu. Karena kau datang dalam keadaan gak takut sama Allah, gara-gara kumpul sama ulama, engkau pulang dalam keadaan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang jadikan manusia cerdas apa? Duduk dengan ulama. Duduk dengan ulama itu berarti hadir majelis ilmu dan duduk bersama beliau, walaupun dalam keadaan santai. Yang namanya orang alim itu semua pembicaraannya ilmu, tindak tanduknya ilmu, gerak geriknya ilmu, ahwaluhul ilm. Dia duduk minum, ngajarkan kau cara minum sunnahnya Nabi. Dia duduk dengan tamu, ngajarkan kau bagaimana adabnya duduknya dengan tamu. Semua orang berilmu yang ngamalkan ilmunya, yang betul-betul disebut dengan ulama, maka semua perilakunya adalah ilmu. Jadi dia, ulama ini punya 2 lisan. Ada lisan yang mengeluarkan ucapan, ada lisanul hal, keadaan yang memberikan nasihat kepada kita. Keadaannya, tindak tanduknya, perilakunya memberikan nasihat kepada kita. Yang kedua kata Imam Syafi'i bahwa mujalasatus salihin, dan duduk dengan orang yang saleh. Duduk dengan orang yang saleh ini juga akan menjadikan seseorang itu mendapatkan kecerdasan. Duduk sama orang yang saleh. Mujalasatus salihin. Kita ini setiap hari kan minimal 5 kali minta sama Allah diberikan jalannya orang saleh. Minimal 5 kali. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan yang kau berikan kepada mereka. Siapa mereka? Minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin. Setiap hari kita minta sama Allah, ya Allah berikanlah aku jalannya orang yang saleh. Bagaimana supaya bisa datang mendapatkan jalannya orang yang saleh? Kumpul sama orang saleh. Minta diberikan jalannya orang soleh tapi nggak pernah duduk sama orang soleh, mustahil. Harus duduk sama orang soleh biar bisa mendapatkan jalannya orang yang soleh. Mujalasatu salihin. Dan apa manfaatnya duduk sama orang yang soleh? Manfaatnya besar. Apa manfaatnya besar? Kita ini kalau duduk sama orang yang berhasil, ada pengusaha muda dalam usia 25 tahun, misalnya dia sudah punya sekian banyak perusahaan, penghasilannya 2-3 miliar dalam sehari. Misal, kita duduk sama orang yang seperti itu. Setelah duduk ada efeknya apa? Efeknya kita menjadi semangat, kepingin ini orang saja bisa kok, kenapa saya nggak bisa? Karena kita duduk sama orang yang telah menerima buah daripada perjuangannya. Kita duduk sama orang yang kerjaannya apa? Main sepak bola. Kita sama pemain sepak bola terkenal lah. Pemain sepak bola terkenal ini ada yang digaji setiap detiknya 16.000. 1 jamnya sekian ratus juta, 1 harinya miliaran. Minimal kita punya hayalan. Coba saya dulu ngambil sepak bola. Jadi pemain top, tidak perlu kerja susah-susah, saya bisa dapat ratusan miliar dalam tiap bulan. Minimal ada keinginan untuk jadi seperti dia. Kenapa? Kita sudah melihat hasil, thamarah, buah daripada usahanya. Kita duduk sama orang sukses pun sama. Kita punya ketularan dan punya semangat ingin jadi orang seperti itu. Karena apa? Manusia ini biasanya kalau melihat buah, kalau melihat hasil daripada upaya seseorang itu menyemangati dirinya. Nah, tujuan kita duduk sama orang soleh,
Kalau kita duduk sama orang soleh, kita sudah melihat thamaratus saleh, kesalehannya ini, buahnya kita sudah lihat. Minimal apa? Minimal kita dapat manfaat, kita kepingin jadi seperti dia. Gimana caranya orang ini kok bisa dapatkan ketenangan dalam kehidupannya? Gimana orang ini kok bisa khusyuk ketika sholat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Itu manfaatnya kita duduk sama orang-orang yang soleh. Sebagaimana kita duduk sama bisnismen yang depan kita sudah nyata dia dapat punya perusahaan banyak, punya penghasilan yang banyak. Minimal menyemangati kita duduk dengan orang-orang yang saleh. Kemudian yang ketiga kata Imam Syafi'i, wa tarkul kalam fi ma la ya'li, dan meninggalkan ucapan-ucapan yang tidak ada manfaatnya. Beliau juga berkata, man arada an yunawwirallahu qalbahu falyatruk al-kalam fi ma la ya'ni. Siapa yang mau hatinya diberi cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya dia meninggalkan ucapan-ucapan yang tidak ada manfaatnya. Jadi ucapan-ucapan yang tidak ada manfaatnya ini akan menjauhkan kita daripada kebaikan. Yang ada akan mendekatkan diri kita kepada kerusakan. Ini ucapan-ucapan yang tidak ada manfaatnya. Sehingga Nabi Yahya alaihissalatu wassalam pernah berjumpa dengan iblis. Nabi Yahya alaihissalam pernah berjumpa dengan syaitan. Kemudian ditanya sama Nabi Yahya, wahai iblis, akhbirni bi ahabbin nasi ilaik, kabarkan kepadaku manusia yang paling kau cintai, paling kau suka itu seperti apa. Jadi jangan sampai jenengan jadi kekasihnya syaitan. Jadi syaitan ini senang sama manusia, jangan sampai jenengan jadi orang yang disenangi sama syaitan. Berarti itu nggak baik. Maka dijawab oleh iblis, manusia yang paling aku sukai adalah al-mu'min al-bakhil, orang yang beriman tapi dia kikir, pelit. Dan manusia yang paling aku benci adalah al-fasik al-karim, al-fasik as-sakhi, orang yang ahli maksiat, banyak berbuat dosa tapi dia dermawan. Itu yang paling aku benci. Yang paling aku cintai mukmin, orang yang beriman tapi bakhil. Maka ditanya oleh Nabi Yahya alaihissalam, kenapa bisa demikian? Ya cukup buat saya walaupun dia beriman tapi dia bakhil, bisa hancur semuanya nanti, semua amal baiknya. Ketimbang orang yang fasik, ahli maksiat, dia dibenci sama Allah Subhanahu wa taala tapi dia punya sifat dermawan. Saya takut kedermawanannya ini menjadi pusat perhatiannya Allah. Kemudian karena kedermawanannya, akhirnya dia dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala dan diampuni dosa-dosanya. Kefasikannya diampuni sama Allah berkat kedermawanannya. Hancur sudah saya. Saya nggak bisa ngerusak orang ini. Tapi kalau mukmin bakhil, gampang saya rusaknya. Nggak ada yang dilihat sama Allah. Kalau sudah bakhil nanti ngerentet ke yang lain-lainnya. Tapi kalau fasik tapi dia dermawan, bahaya. Kedermawanannya kalau dilihat sama Allah Subhanahu wa taala, dia sedekah, dia bantu sana sini tapi dia ahli maksiat. Kalau kedermawanan itu jadi pandang sama Allah, kemudian Allah mengampuni dosa-dosanya karena kedermawanannya, sudah orang ini jadi orang yang nggak bisa saya rusak. Makanya saya nggak suka sama orang fasik yang sakha, yang dermawan. Tapi saya lebih suka sama mukmin tapi al-bakhil. Wa iyadu billah.